Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fatah Fadila Abdul Khair dari kelas 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas linguistik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu salah satu cabang keilmuan fonologi, cabang keilmuan linguistik, yaitu adalah fonologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang ilmu lagi. Jadi fonologi itu terbagi menjadi dua, ada fonetik dan fonemik. Namun di sini saya akan menjelaskan satu cabang ilmu saja, yaitu mengenai tentang keilmuan fonetik. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai penjelasan tentang nama-nama alat ucap, atau di dalam bahasa Arab biasa kita dengar dengan makhraj, atau bisa juga disebut dengan titik artikulasi. Di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Latin ada beberapa titik-titik artikulasi ya, di mana ada 11 titik artikulasi. Untuk lebih gampangnya atau untuk memudahkan kita untuk menghafalnya, di sini ada bait ya, atau bisa kita lagukan supaya mempermudah kita dalam menghafal titik-titik artikulasi tersebut. Mari kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Titik artikulasi ada 11, ayo kita lakukan satu-satu gas. Bibirmu namanya labium labial, gigi itu namanya dentum dental, gusi itu alveolum alveolar, langit-langit keras, palatum palatal, langit-langit lunak itu velum velar, anak tekak itu uvular uvular, tenggorokan itu faring faringal, belakang pangkal lidah dorsum dorsal, tengah lidah itu medial medial, daun lidah itu lamina laminal, ujung lidah itu apex apexal. Ayo semua kita wajib menghafal, semoga kita semua bisa paham, agar saat ditanya tidak diam. Itu teman-teman untuk titik-titik artikulasi di dalam bahasa Indonesia, yaitu ada 11 titik. Namun untuk di bahasa Arab sendiri terdapat 17 makharijul huruf di dalam kitab Ibnu Al-Jazari ya. Beliau menulis makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Itu menurut pendapat Khalil Ahmad Al-Farahidi. Jadi beliau mengikuti pendapatnya Imam Al-Farahidi, yaitu menggunakan 17 makharijul huruf. Namun itu secara umum atau secara khusus. Namun untuk makharijul huruf secara global itu ada 5, yaitu al-jauf, al-halqu, al-khayshum, al-lisan, wasyafah atau syafataini. Itu untuk penjelasan yang pertama mengenai tentang nama-nama alat ucap. Selanjutnya yaitu tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi setelah kita tadi mengetahui ya letak-letak artikulasi, titik-titik artikulasi, ada juga yang namanya cara artikulasi, atau di dalam bahasa Arab biasa disebut dengan sifatul huruf. Di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya cara artikulasi. Yang pertama ada hambat, yang kedua ada frikatif, yang ketiga ada afrikatif, yang keempat ada sungau, yang kelima getar, yang keenam lateral, dan yang terakhir yaitu ada semi avokal. Untuk bunyi hambat atau bisa disebut dengan letupan, plosif atau stop. Di sini artikulator menutup sepenuhnya aliran udara sehingga udara mampat di belakang tempat penutup itu. Contoh hurufnya itu ada ap, ada p, b,
T, D, K, dan huruf G. Kita bisa rasakan sendiri ya dengan lisan kita bagaimana pengucapan huruf P. Tentunya ada hambatan atau letupan atau plosif sehingga menimbulkan bunyi P. Begitu juga dengan B, D, K, dan G. Selanjutnya yaitu ada geseran atau frikatif, yaitu artikulator aktif mendekati artikulator pasif. Dalam artian artikulator aktif yaitu bagian bawah lisan, dan artikulator pasif yaitu yang berada di atas lisan bagian atas, mulut bagian atas, membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Contoh hurufnya ada F, ada S, ada Z. Nah, kemudian lawannya frikatif yaitu afrikatif atau paduan. Di sini artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara. Tadi hanya sekedar mendekati, dan akan tapi untuk afrikatif itu menutup secara full sepenuhnya aliran udara dari artikulator aktif ke pasif, yaitu membentuk celah sempit dengan artikulator pasif. Ya, seperti bunyi C dan J bisa kita bedakan ya, antara yang tadi bunyi frikatif itu membentuk celah sedikit sehingga adanya aliran lidah di antara artikulator pasif dan aktif. Sedangkan untuk bunyi afrikatif, bunyi C dan J itu bunyinya ada hambatan terlebih dahulu. Jadi aliran udara tidak melalui antara kedua celah antara artikulator pasif dan aktif, akan tapi adanya hambatan terlebih dahulu baru suara ditimbulkan dari situ. Kemudian ada sengawan atau nasal ya. Dalam artian kalau di bahasa Arab itu dengung gitu ya. Di sini artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar dari rongga hidung ya. Seperti huruf M, N, dan N ya. M, N. Nah, kalau di dalam bahasa Arab sendiri memang huruf mim dan nun itu masuk ke dalam kategori al-khayshum ya. Dari artikulator, titik artikulator atau makharijul hurufnya berasal dari khayshum, yaitu hidung ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah getaran atau trill ya. Di sini artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Contohnya adalah konsonan R. Kalau di dalam bahasa Arab juga itu ada huruf ro atau bisa kita sebut dengan huruf takrir ya. Takrir itu salah satu sifatul huruf ya. Takrir yaitu artinya adanya getaran dari lisan atau lidah. Ro, kalau di bahasa Indonesia tadi kan R. Nah, itu sama, yaitu adanya sedikit getaran. Kemudian ada ya sampingan atau lateral. Di sini artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Contohnya adalah konsonan L ya. Konsonan L. Ini sama juga seperti di yang bahasa Arab juga, yaitu huruf lam. Jadi artikulator aktif atau lisan bagian bawah menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut dan membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Jadi udaranya keluar dari samping L. Jadi seperti itu. Yang ketujuh yaitu hampiran atau aproksiman. Di sini artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan gesekan. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan sering juga disebut semi vokal. Di sini hanya ada dua bunyi huruf, yaitu dua buah bunyi, yaitu W dan Y. Waw dan ya. Enggak, beda ya. Jadi W dan Y saja. Selanjutnya yaitu itu mengenai makharijul huruf dan sifat huruf yang ada di bahasa Indonesia. Selanjutnya sifatul huruf yang ada di, tadi kita sudah sempat singgung ya bahwa makharijul huruf di dalam bahasa Arab ada 17, namun secara global ada 5. Namun sekarang kita masuk ke sifatul huruf.
atau cara artikulasi di dalam bahasa Arab. Ya. Di sini ada 5 sifat berlawanan dan 7 sifat tidak berlawanan. Ya, ini di dalam kitab Imam Ibnu Al-Jazari, Muqaddimah Imam Ibnu Al-Jazari, Sifatuha jahrun wa rifmun mustafil dan seterusnya sampai dengan 7 bait itu menjelaskan ada ya tadi ya, ada sifat berlawanan dan sifat tidak berlawanan. Untuk sifat berlawanan yaitu ada hamas lawannya jahar, kemudian ada syiddah, rokhawah, wat tawassut. 3 sifat ini mendasarkan pada ketika huruf itu sedang berkeadaan sukunnya. Terus ada isti'ala dan istifal, itbaq dan itfitah, idlaq lawannya ismat. Nah, itu untuk sifat-sifat yang berlawanan. Kemudian untuk sifat yang tidak berlawanan ada sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, wa istitalah. Itu untuk cara artikulasi di dalam bahasa Arab. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga. Jadi kita tadi sudah membahas atau menyinggung sedikit tentang bagaimana cara artikulasi ataupun dengan titik-titik artikulasi atau makharijul huruf wa sifatul huruf. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit perbandingan ya, atau perbedaan dan persamaan antara huruf-huruf yang ada di bahasa Indonesia serta huruf-huruf yang ada di bahasa Arab. Di sini saya mengambil contoh pada huruf bahasa Indonesia yaitu huruf L dan huruf bahasa Arab yaitu huruf lam. Untuk huruf L, titik artikulasi berada di apexopalatal, yaitu di mana ujung lidah apex ya, ujung lidah bertemu dengan palatum, yaitu bertemu dengan langit-langit keras ya. Jadi artinya kalau kita lihat tuh ada di gusi ya, gusi langit-langit keras yang paling atas itu namanya palatum ya. Atau ketika sudah bertemu ya antara ujung lidah dengan palatum maka bisa disebut dengan apexopalatal. Dan dia mempunyai cara artikulasi lateral ya. Tadi apa lateral? Yaitu artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut sehingga suara yang ditimbulkan melalui samping. Jadi suaranya keluar dari samping. L. Nah, seperti itu. Kemudian itu untuk huruf L. Kemudian untuk huruf lam, makhrajnya berada di sisi depan lidah menyentuh gusi bagian atas. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau L kan menyentuh yaitu palatum, langit-langit bagian keras, yang artinya ujung lidahnya atau sisi depan bagian lidah menyentuh dengan langit-langit yang bagian atas. Namun ini sedikit maju ke depan ya. Jadi gusi gigi atas ya. Gigi gigi atas. Jadi untuk penyebutannya memang agak sedikit cadel. Kalau tadi kan L, ini la. Nah, memang agak sedikit dicadelkan gitu. Itu untuk titik artikulatornya. Kemudian untuk cara artikulasinya atau sifatul hurufnya dia ada sekitar bahwa diketahui ya, dalam bahasa Arab sifatul huruf itu bisa satu hurufnya mempunyai 5 sifat dan maksimal 7 sifat. Dan untuk lam sendiri, huruf lam itu memiliki 6 sifat ya. Yang pertama jahar, artinya aliran napasnya kurang mengalir. Kemudian ada tawasud, yang artinya huruf lam ini suara pertengahan antara syiddah wa rokhawah. Dalam hal ini ketika kondisi huruf lam ini berada di sukunkan ya, seperti contohnya sabil. Nah, tidak boleh sabil, tidak boleh juga sabil. Nah, jadi harus pertengahan antara sifat syiddah wa rokhawah. Sabil. Nah, jadi pertengahan, tidak terlalu lama ketika di
sukunkan dan tidak pula terlalu cepat. Jadi bainiyah sifatnya atau tawassut. Kemudian sifatnya istifal, rendahnya pangkal lidah dan suara. Kemudian infitah, terpisahnya lidah dari langit-langit. Kemudian idlak, cepatnya pengucapan huruf ketika melalui lidah. Kemudian inhiraf, melencengnya suara ke makhraj lain setelah keluarnya dari makhrajnya. Nah, itu untuk huruf L dan lam, perbedaan dan persamaannya. Oke. Kemudian saya mengambil contoh huruf G di dalam bahasa Indonesia dan huruf G di dalam bahasa Arab. Huruf G mempunyai titik artikulasi dorsovelar, ya, yaitu di mana ketika dorsum atau pangkal lidah belakang lidah, pangkal lidah bertemu dengan velum, yaitu langit-langit lunak, artinya yang berada di gusi atas yang agak ke belakang, atau bisa disebut dengan langit-langit lunak. Itu dapat menimbulkan huruf G, atau bisa dinamakan ketika dorsum bertemu dengan velum atau langit-langit lunak bagian atas, bisa kita sebutkan dengan dorsovelar, ya, dorsovelar. Maka lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Kemudian itu untuk titik artikulasinya. Kemudian untuk cara artikulasinya atau sifatul hurufnya, dia hambat atau plosif. Artinya di sini artikulator menutup sepenuhnya aliran udara, ya, sehingga menimbulkan plosif atau suara-suara hambat, ya. Dan penutupan itu dibuka secara tiba-tiba, G, 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 eg. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya letupan suara. Oke. Itu untuk huruf G. Kemudian untuk huruf G, ya. Untuk huruf G ini memang sedikit berbeda karena memang beda. Dari titik cara artikulasinya pun saja sudah berbeda gitu. Kalau tadi huruf G itu hambat atau adanya hambatan, tapi huruf G ini sedikit mengalir, suaranya mengalir, ya. Atau di dalam cara artikulasi di bahasa Indonesia disebut frikatif, ya. Jadi mengalir suaranya. Kemudian huruf G itu makhrajnya berada di tenggorokan bagian atas, itu termasuk ke dalam al-halqu, ya, al-halqu. Jadi ya makhraj bagian al-halqu, tenggorokan bagian atas. Kemudian untuk sifat yang dimilikinya itu ada 5 sifat, ya. Ada jahar, rokhawah, isti'la, infitah, dan ismat. Kemudian apa itu jahar? Sama seperti huruf lam tadi, ya, yaitu tertahannya aliran nafas dan kurang mengalir, ya. Jadi ada sedikit tahanan nafas gitu. Jadi tidak sepenuhnya mengalir. Kemudian ada sifat rokhawahnya, mengalirnya suara dalam kondisi sukun. Nah, jadi kalau tadi itu huruf lam itu kan tawasud, ya. Jadi ada ketika sukun, dalam kondisi sukun tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu menghambat. Kalau untuk huruf gha ini mengalir suaranya dalam kondisi sukun. Misalnya tabligh. Nah, gha. Jadi mengalir suaranya. Kemudian sifatnya isti'la, terangkatnya pangkal lidah disertai dengan menggemanya suara. Nah, ini sama seperti sifat-sifat huruf sama seperti sifat huruf khussadaqtin qil hasa, khussadaqtin qil, huruf kha, sa, ba, gha, ta, qa dan gha, ya. Di mana terangkatnya pangkal lidah itu menyebabkan menggemanya suara sehingga terbentuklah vokal o. Nah,
Ini yang menyebabkan huruf gha itu agak sedikit menggema dan menimbulkan vokal o itu. Nah, itu sifat yang ketiga. Kemudian ada juga mengandung sifat infitah, terpisahnya lidah dari langit-langit ketika mengucapkan huruf. Kemudian ada juga sifatnya ismat, yang artinya beratnya lidah ketika mengucapkan huruf. Itu untuk contoh perbandingan antara huruf-huruf di dalam huruf bahasa Indonesia dan huruf-huruf di bunyi-bunyi di dalam huruf-huruf bahasa Arab. Mungkin itu saja, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kekurangan mohon dimaklumi, karena kita semuanya masih belajar ya. Dan saya pun masih belajar, dan semua dari kita pasti memperdalam ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.